Sebelum mulai dialog, kita coba dengar pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Kalau orang kan seneng banget ya, aku bilang sama Hasto, gua pikirin dulu ya toh, gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu, udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan, ayo gawat. Gile. Oke, Adian Napitupulu, gile, ada orang mau ngambil PDI Perjuangan, emang ada yang mau ngambil, Bang? Ya pastinya kita harus bicara sama ketua umum ya. Tapi kan memang ada master konspirasi ya. Master konspirasi ya, apalagi? Kita lihat master konspirasi ini dia bermain di banyak tempat segala macam. Apa ya kalau istilahnya tadi Toto bilang masko gitu, master konspirasi kayak gitu. yang memang apa ya jago lah gitu loh. Jago apa? Jago membangun konspirasi sana, konspirasi sini, segala macam gitu loh. Kayaknya Dian kenal orangnya sebenarnya kalau aku bisa Kayaknya tahu dekat gitu. juga sama Toto. Bahkan pernah didukung Adi Prayitno juga. Gitu. Nah yang kayak begitulah, apa master konspirasi ini yang menurut kita apa menjadi problem buat demokrasi ya. Tanpa harus mengatakan bahwa dia yang dimaksudkan oleh ketua umum tidak. Karena ketua umum tentunya memiliki banyak informasi yang seringkali juga tidak secara detail disampaikan pada kita. Tapi dia tentu memberikan warning, sinyal-sinyal bahwa peluang itu mungkin saya bisa terjadi dan sebagainya seperti itulah. Tapi untuk kepentingan apa? Kalau Bu Mega tadi mengatakan ada orang yang mau ngambil partai politik PDIP itu? Ya artinya bahwa kalau saya melihatnya untuk sementara waktu itu adalah warning buat kita semua. Buat kami dari kader PDI Perjuangan bahwa kemungkinan itu bisa saya terjadi ketika kemudian situasi politiknya semakin menjauh dari demokrasi. Kalau dari sisi sikun gitu, PDIP mau diambil dulu nggak bisa ngambil Golkar atau gimana kira-kira itu? Bagaimana? Kalau dari si urutan PDIP mau diambil dulu nggak bisa, kemudian Airlangga mundur atau gimana sebetulnya? Nah itu juga konspirasi. Nah, master konspirasi itu yang begitu itu gitu loh. Oke, Adi Prayitno, ini memang ada tren untuk ngambil partai-partai. Untuk kepentingan apa sebetulnya nih? Diacak-acak gitu. Kalau saya secara prinsip, Golkar ini menjadi seksi setelah perolehan pileknya di 2024 naik secara signifikan. Hanya selisih 1 digit dengan PDIP partainya Bang Adian Napitupulu. Jadi siapapun yang punya intensi untuk menggantikan Pak Langga Hartarto, tentu kepentingannya adalah 3 hal. Pertama, ini tentu kepentingan pilkada serentak secara nasional. Yang kedua adalah soal bagaimana ikut serta dalam komposisi kabinet. Yang ketiga adalah bagaimana mengorkestrasi kepentingan politik. Jadi untuk menjaga keseimbangan politik ya di 5 tahun yang akan datang, terutama di internal Partai Kim, maka Golkar adalah satu-satunya alasan yang sangat mungkin bisa dimanfaatkan. Beringin ini besar Bang, akarnya kokoh. Wajar kalau banyak orang yang ingin berteduh di bawahnya. Bahkan banyak orang yang ingin menguasainya dengan cara menggergaji. Itulah Golkar hari ini. Oleh karena itu, ketika Pak Airlangga mundur, ini kan orang bertanya-tanya. Pasti ada syai'un. Nah itu istilah pesantrennya. Ada sesuatu yang tidak wajar. Kalau yang tidak wajar ini terjadi antara internal, persaingan antara Bang Doli dengan yang lain gitu ya, antara Bahlil, antara AGK dan elit-elit Golkar yang lain. Jadi kalah ya kalah saja, ini tetap teman. Yang kita khawatirkan adalah instrumen-instrumen eksternal itu yang mencoba untuk masuk dan mencoba untuk mengendalikan partai. Partai ini kan tujuannya adalah untuk memproduksi bagaimana potret kaderisasi kepemimpinan di masa yang akan datang. Orang masuk ke partai capek-capek, jadi ketua umum, jadi wakil ketua umum, jadi ketua Bapilu dan seterusnya. Jangan sampai kemudian ada orang yang mencoba masuk ke dalam dan ingin menguasai dan mengendalikan. Itu nggak sehat. Itu master konspirasi kata Bang Adi. Kita nggak tahu siapa. Tapi inilah yang sangat powerful Bang. Nah powerful itu siapa? Mari kita cari bersama-sama. Oke, baik. Tok, kembali Tok. Ini kalau lihat sekarang kan Airlangga turun lah ya. Kemudian ada juga tren PKB mempercepat muktamarnya. Hanura juga kemudian mempercepat. PAN juga. PAN juga semuanya dipercepat. Semuanya dipercepat maju gitu. Apakah memang ini juga antisipasi di intervensi atau apa yang Anda baca? Ya tadi kalau kita lihat dari si timeline kan jadi menarik. Kalau kemudian semuanya dipercepat menjadi sebelum 20 Oktober. Artinya kan ada yang punya kepentingan untuk memastikan konstelasi politik
ketika dia masih memiliki peran dalam konstelasi politik. Ya di sini kita berbicara mengenai sekarang masih Jokowi, pasca 20 Oktober bukan lagi Jokowi tapi Pak Prabowo. Pak Prabowo. Menjadi aneh menurut saya kalau ada tuduhan ke Pak Prabowo. Mengingat buat Pak Prabowo akan lebih perannya terasa secara kekuasaan dan power kalau Kongres, Munas, Muktamar itu terjadi pada saat dia sudah menjadi penguasa. Nah tapi balik lagi kita nggak bisa membuktikan hipotesa-hipotesa ini terkait dengan Golkar. Katakanlah ada sebuah intervensi dari luar seperti kata Adi Praitno tadi. Kekuasaan terbesar ya tentu saja kalau tidak yang masih berkuasa atau yang elected begitu ya. Pertanyaan terbesarnya kan adalah apakah andai kata yang berkuasa ini ikut serta dalam intervensi itu, apakah dua matahari ini satu suara atau jangan-jangan ini hanya permainan dari salah satu matahari sehingga matahari yang lain merasa sebetulnya tidak nyaman dengan manuver ini, dan itu baru bisa terjawab menurut saya setelah pergantian kepemimpinan terjadi 20 Oktober. Ya. Oke. Bang Doli, gimana? Apakah betul ada rivalitas dua matahari yang saling tidak nyaman atau gimana sih? Kalau kita melihat perkembangan kan sebetulnya hubungan antara, katakanlah tadi disebutkan dua matahari itu dua presiden ya. Ya. Kalau dilihat dari perjalanan katakanlah setahun ini sampai kemudian Pak Prabowo terpilih jadi presiden yang nanti akan dilantik pada tanggal 20 Oktober itu kan hubungannya saya kira baik-baik saja kan. Kita pernah mendiskusikan soal itu di satu meja ini pada saat waktu itu ada usulan membuat koalisi besar. Koalisi besar, ya. Dan kemudian Pak Jokowi jadi pemimpin koalisi besar. Jadi pemimpin koalisi besar. Kita semua sepakat waktu itu sebetulnya itu tidak perlu. Karena bagaimanapun yang namanya pemimpin politik itu adalah presiden yang sedang menjabat pada saat itu. Nah Pak Jokowi saya kira sampai tanggal 20 Oktober itu masih presiden, dan kita sepakat setelah 20 Oktober sampai 29 itu Pak Prabowo. Yang dua-duanya punya fungsi dan dua-duanya kita tahu punya hubungan baik sebenarnya. Bahkan kan bisa disebut ini kan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini kan adalah kelanjutan dari visi misi dan penerus estafet program-program kepemimpinan Presiden Pak Jokowi. Jadi sebenarnya menurut saya ya sejauh ini apalagi kalau kita lihat hubungan ketua-ketua partai politik yang ada di kabinet itu sangat-sangat baik di antara ketua umum partai politik itu sendiri maupun hubungannya komunikasinya dengan Pak Jokowi, termasuk khususnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Oke, baik. Bung Zainul, kembali lagi. Ini ada tren percepatan Munas atau Muktamar, dan PKB juga sekarang lagi ontran juga dengan PBNU gitu loh. Apakah kemudian ini ada kaitannya nggak sih? PBNU dan PKB kemudian juga dipercepat ke Agustus, atau ini otonom kedaulatan betul dari PKB untuk menentukan Muktamarnya itu kapan? Ya, kalau percepatan Muktamar di bulan Agustus ini, Bang Budiman, itu adalah aspirasi dari teman-teman di DPC dan DPW ya. Karena kita ingin nanti kita secara timing biar berkonsentrasi untuk di Pilkada agar tidak terlalu banyak disibukkan dengan urusan-urusan internal, itu jadi pertimbangan utamanya gitu. Kalau soal dinamika yang ada di PBNU bagi kita, nah itu kan orang-orang yang sedang cari perhatian ingin masuk kembali ke PKB cuman malu-malu dan biar kelihatan gagah pakai PBNU gitu aja sih kalau kita itu. Jadi nggak ada istilahnya kemudian kita nggak melihat itu spekulasi yang tadi disampaikan oleh Mas Junarto maupun juga Bang Adi Prayitno soal Masko itu, dan juga Bang Adian. Kebal gitu? PKB-nya lebih kebal gitu gimana? Ya PKB kan sudah cukup lama ya kalau dalam konteks dinamika internal ya. Golkar lama juga bisa kok. Ya tapi lebih sering PKB kan. PKB itu 10 tahun pertama berdiri 7 kali. Kalau dengan PBNU gimana? Kan PBNU kan sekarang mulai ontran juga dengan PKB. Apakah kemudian percepatan Muktamar dari Desember ke Agustus itu juga bagian mengantisipasi itu atau gimana? Saya kira tidak ada hubungannya dengan PBNU ya, karena kita ini siklus pergantian kepemimpinan
yang reguler aja. Kalau soal PBNU membuat gerakan-gerakan itu ya silakan aja itu PBNU. Tapi yang pasti di internal PBNU juga sedang ada apa istilahnya reaksi dan juga pertentangan. Kenapa PBNU harus mengambil sikap seperti ini gitu. Jadi resistensi terhadap sikap PBNU juga di internal NU juga hari ini juga sangat tinggi. Tapi itu biarlah itu urusannya PBNU. Kalau kita fokus bagaimana muktamar PKB nanti berjalan lancar dan sukses gitu aja. Oke, baik. Jadi bagaimana wajah dan demokrasi dan kedaulatan partai setelah kemudian banyak partai-partai sepenuhnya tidak berdaulat, kita bahas setelah jeda berikut ini.